Oke, yang pertama aku bakal ngejelasin pendidikan pada zaman Hindu-Buddha. Ada beberapa faktor yang memungkinkan berkembangannya Hindu atau Buddha. Yang pertama ada faktor politis. Terjadinya faktor politis ini karena ada peperangan antara kerajaan India Utara dan kerajaan India Selatan. Jadi kerajaan India Selatan ini mendorong bagian selatan sehingga kerajaan India bagian selatan ini mencari-cari tempat dan sampailah ke Indonesia. Dan yang kedua ada faktor kultural. Tingkat peradaban bangsa India lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk di Nusantara ini. Fakta sejarah membuktikan dengan ditemukannya batu bertulisan bahasa Pawala dan bahasa Sanskerta di Kalimantan, yaitu Kutai pada abad ke-5 Masehi dan kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Lalu yang ketiga ada faktor ekonomis atau geografis. Jadi Indonesia ini terletak di antara dataran India dan dataran Tiongkok. Jadi kedua belah pihak ini terjadi perdagangan yang menyebabkan mereka bergaul menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua ada pendidikan Hindu-Buddha. Pendidikan pada zaman tersebut lebih tepat dikatakan seperti perguruan, di mana murid-murid berguru pada celik cendekia dan lembaga pendidikan disebut dengan pesantren. Pendidikan formal yang diselenggarakan oleh kerajaan-kerajaan Tarumanegara, Kutai itu sudah berkembang. Materi pelajaran berpusat seperti membaca, menulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Ada juga ajaran agama juga termasuk seperti keterampilan membuat candi dan patung-patung. Selanjutnya tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu bagi kaum Brahmana atau kasta tertinggi, pendidikan bertujuan untuk menguasai kitab suci. Yang kedua ada bagi golongan kesatria sebagai raja yang berkuasa. Pendidikan bagi mereka itu bertujuan untuk mengetahui teoritis yang berkaitan dengan pengaturan pemerintahan. Dan yang terakhir ada rakyat biasa. Pendidikan bertujuan agar warga masyarakat memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam hidup. Yang keempat ada sifat pendidikan. Sifat atau ciri yang menonjol pada zaman itu yang pertama ada informal, berfokus pada religi, penghormatan yang tinggi terhadap guru dan aristokratis. Yang kelima ada lembaga pendidikan. Seperti yang kita tahu, pendidikan masih bersifat informal. Belum ada sekolah formal yang seperti kita ketahui pada saat ini. Namun ada beberapa tempat yang dijadikan sebagai lembaga pendidikan. Yang pertama pencantrikan atau padepokan, pura, pertapaan, dan keluarga. Nah, itu sekilas tentang pendidikan pada zaman Hindu-Buddha. Oke teman-teman, jadi di sini aku mau ngejelasin pendidikan pada zaman Islam. Yang pertama aku mau ngejelasin dulu terkait masuknya Islam ke Indonesia. Banyak ada beberapa pendapat yang menyebutkan bahwasanya Islam masuk lewat Persia, lalu Islam masuk lewat India, lalu yang ketiga Islam masuk Indonesia melalui Mesir dan Mekah. Dan untuk waktunya itu tidak bisa diketahui secara pasti. Selanjutnya ada inti dari ajaran Islam sudah pastinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu sebagai ajaran tauhid, Islam itu sebagai agama tauhid, lalu manusia adalah sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga iman, Islam, dan ihsan. Nah, selanjutnya untuk perkembangan pendidikan, itu pendidikan di Indonesia sudah ada sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Pada mulanya itu ajaran Islam disebarkan melalui perdagangan, khususnya di Jawa. Para pedagang selain menjalankan tugasnya untuk berdagang, mereka pun membawa misi untuk menyebar Islam di Indonesia. Nah, pada waktu itu pendidikan Islam belum memiliki organisasi yang teratur, jadi masih bersifat sporadis. Nah, awal mula pendidikan Islam teratur itu ketika seorang ulama bernama Maulana Malik Ibrahim mengajarkan agama secara khusus di rumahnya. Nah, kemudian beliau mendirikan langgar di Gresik. Banyak penulis yang menyebutkan bahwa beliaulah yang pertama-tama mendirikan pesantren. Nah, dalam penyebaran agama Islam, dalam penyebaran pendidikan agama Islam, yang pada waktu itu di Jawa lebih dikenal sebagai wali. Dan bisa kita ketahui bahwasanya yang terkenal itu ada Wali Songo karena berjumlah 9. Untuk namanya sendiri, yang pertama Maulana Malik Ibrahim, yang kedua ada Sunan Ampel, yang ketiga ada Sunan Bonang, yang keempat ada Sunan Derajat, yang kelima ada Sunan Giri, yang keenam ada Sunan Kudus, yang ketujuh ada Sunan Kalijogo, yang kedelapan ada Sunan Maria, dan yang terakhir ada Sunan Gunung Jati. Nah,
Setelah itu pendidikan lebih teratur itu setelah Raden Patah mendirikan pesantren di hutan Gelagah Arum pada tahun 1475 yang masih berada di kekuasaan kerajaan Majapahit. Raden Patah itu ialah orang yang pertama kali mengorganisir pendidikan Islam dengan mendirikan organisasi Bayangkare Islah pada tahun 1476 dengan tujuan untuk mempergiat usaha pendidikan dan ajaran Islam sesuai rencana yang teratur. Lanjut ke tahun 1568 saat kerajaan Demak ditaklukkan oleh Panjang, sehingga pusat pemerintahan itu pindah dari Demak ke Panjang. Namun Panjang ini tidak lama umurnya. Nah, waktu itu juga udah ada lembaga-lembaga yang berupa kayak pengajian, terus pesantren dan sebagainya. Nah, untuk dasarnya sendiri, dasar tujuannya sudah pasti dasar pendidikan Islam itu mengandung kerangka iman, Islam dan ihsan. Dan untuk tujuan pendidikannya sendiri haruslah dalam meningkatkan pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengabdian ini bisa dilihat dari dua aspek nih. Yang pertama ada manusia sebagai hamba Allah, yang kedua ada manusia sebagai makhluk dalam keberadaannya selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Selanjutnya ada lembaga-lembaga pendidikan. Nah, untuk lembaga pendidikan ini ada dua. Yang pertama langgar, yang kedua pesantren. Untuk langgar ini seperti pendidikan sederhana, yaitu merupakan pendidikan pendahuluan dalam mengajarkan agama Islam. Jadi di Jawa itu di setiap dusun atau di setiap desa sudah pasti ada langgar ini. Nah, ini tuh melakukan kegiatannya seperti sholat, upacara keagamaan, dan yang terakhir tempat belajar sudah pasti. Lalu yang kedua ada pondok pesantren. Kalau pondok pesantren ini istilah awalnya itu disebutnya pecatrikan, tempat murid-murid belajar kepada guru. Mungkin juga kata pesantrian dengan kata dasar sastri atau sastra yang artinya huruf atau bahasa. Di pesantren murid belajar huruf Palawa dan bahasa Sanskerta pada waktu itu sebagai huruf dan bahasa kitab suci Veda maupun Tripataka, sehingga Prof. Sugar dan Purbakawadja mengemukakan bahwa sistem pesantren merupakan sistem Hindu-Buddha. Setelah datang pengaruh Islam, sistem tersebut dilanjutkan. Perbedaan pesantren Hindu-Buddha dengan pesantren Islam hanya adalah dalam materi yang diberikan. Nah, untuk metode pendidikannya sendiri, itu ada yang pertama metode individual, yaitu metode membaca Al-Quran dimulai dengan pengenalan huruf seperti tanda-tandanya untuk langsung membaca surat kecil. Nah, selanjutnya ada metode halakoh atau palangan. Untuk metode ini itu dilakukan secara klasikal, diberikan oleh kiai kepada guru-guru muda dan santri-santri yang pandai. Dengan metode ini para santri duduk melingkari kiai dan dengan melingkari kiai dengan kitab yang sedang dipelajarinya dibacakan dalam bahasa Arab, lalu diterjemahkan dan dijelaskan maksudnya. Nah, untuk ciri-ciri pendidikan tersebut itu ada tiga. Yang pertama itu pendidikannya bersifat religius, yang kedua itu guru tidak memperoleh bayaran, dan yang terakhir itu ada pendidikan Islam itu bersifat demokratis. Nah, pendidikan di zaman pendudukan asing dapat bervariasi tergantung pada konteks sejarah dan kebijakan pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Nah, secara umum, pendidikan seringkali dipengaruhi oleh agenda politik dan budaya dari pemerintah penduduk. Nah, ini bisa mencakup perubahan dalam kurikulum, bahan pengantar, dan penekanan pada nilai-nilai atau ideologi tertentu yang ingin ditanamkan pada generasi muda. Nah, terkadang pendidikan juga dapat menjadi alat untuk mengkonsolidasikan kekuasaan atau mengurangi identitas dari budaya lokal. Nah, yang pertama itu pendidikan zaman pendudukan asing ada kedatangan Portugis. Nah, setelah menguasai Malaka tahun 1511, orang-orang Portugis terus menelusuri ke Indonesia bagian timur untuk mencari rempah-rempah dan mereka akhirnya menguasai pulau-pulau Ternate, Tidore, Ambon, dan Bacan. Nah, dalam misi mencari rempah-rempah itu mereka selalu diikuti oleh misioner Roma Katolik. Nah, yang kedua itu ada zaman Foch. Pada tahun 1596 Belanda pertama kali mendarat di Teluk Banten di bawah Cornelius de Houtman. Nah, kemudian mereka menelusuri ke timur Banten, namanya menjadi sehingga sampai di Jakarta diubah namanya menjadi Batavia. Nah, pada tahun 1602 itu didirikanlah sekumpulan dengan yang lebih dikenal dengan Sikatan Foch. Nah, selanjutnya keluarga Belanda itu membutuhkan pendidikan, baik pendidikan umum maupun pengetahuan khusus. Dan sebagai perkumpulan dagangan Foch membutuhkan tenaga membantu dari Bumi Putra.
Terus maka mereka itu mendirikan lembaga-lembaga menjadi pendidikan. Nah, yang ketiga itu ada pemerintahan Hindia Belanda. Nah, pada akhir abad 18, perusahaan pos mengalami kemunduran yang akhirnya pada tahun 1799 pos itu dibubarkan. Yang selanjutnya pemerintah Belanda mengambil alih kekuasaan atas Indonesia. Sejak itulah Indonesia menjadi jajahan langsung dari pemerintah Belanda. Bersama dengan itu di Eropa telah terjadi perubahan dalam alam pikiran baru. Nah, yang keempat itu ada pendidikan Hindia Belanda sejak 1900. Nah, lahirnya politik etis itu sebagai kelanjutan dari abad pencerahan. Sejak permulaan abad 20 di seluruh dunia menjadi perubahan-perubahan terutama dalam bidang politik, ekonomi, dan bidang ideologi. Nah, serta perkembangan pengetahuan, demikian pula di Indonesia. Nah, yang kelima itu ada pendidikan swasta oleh Bumi Putra telah dikemukakan bahwa pendidikan kolonial Belanda bercirikan beberapa hal, di antaranya yang pertama itu ada pendidikan bersifat dualistis, yang kedua ada pendidikan bersifat sekuler, yang ketiga itu ada pendidikan didasarkan atas kebudayaan Eropa. Nah, yang terakhir itu ada pendidikan bersifat intelektualistis, verbalistis. Pendidikan Nasional Indonesia tahun 1945 sampai 1950, proklamasi sampai Republik Indonesia Serikat. Pada periode 1945 sampai 1950, Indonesia mengalami beberapa peristiwa penting dalam konteks pendidikan nasional. Berikut periode pendidikan nasional Indonesia. Yang pertama, proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang pertama, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua, pemerintah Indonesia mulai membentuk dasar-dasar negara dan pemerintahan. Pendidikan selama masa kemerdekaan awal, yang pertama, pendidikan masih terpengaruh oleh sistem pendidikan kolonial Belanda. Sekolah-sekolah swasta dan pribumi masih mendominasi sistem pendidikan pada masa revolusi. Yang pertama, perubahan besar terjadi dalam sistem pendidikan sebagai respons terhadap perjuangan kemerdekaan. Yang kedua, Belanda mencoba menguasai kembali Indonesia melalui agresi militer Belanda 1 dan 2. Perjanjian Linggarjati 1947, perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Belanda yang membahas pemberian kemerdekaan kepada Indonesia. Reorganisasi sistem pendidikan, pemerintah melakukan reorganisasi sistem pendidikan nasional kembali menjadi Republik Indonesia 1950. Pada 1950, RIS bubar dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan nasional terus mengalami perkembangan dan penyesuaian sesuai dengan perubahan politik dan sosial. Periode ini mencerminkan usaha Indonesia dalam membangun sistem pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai kemerdekaan dan kebudayaan nasional, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan dan perubahan politik yang signifikan. Tujuannya mencerminkan semangat kemerdekaan dan perjuangan nasional Indonesia pada masa itu, di mana pendidikan dianggap sebagai salah satu instrumen penting dalam membangun negara yang merdeka dan berdaulat. Pada masa demokrasi liberal, UUD sementara 1950 menjadi landasan konstitusi Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar negara kesatuan. Pendidikan diatur oleh UU Nomor 4 Tahun 1950 dan UU Nomor 12 Tahun 1954 dengan tujuan membentuk warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pokok-pokok penting kebijakan pada bidang pendidikan di masa demokrasi terpimpin diantaranya diarahkan untuk menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas dan diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan. Khususnya pendidikan tinggi diarahkan pada sasaran pembinaan mahasiswa yang mampu menjawab tantangan modernisasi. Karena itu, dikembangkan sistem pendidikan yang berhubungan dengan pengembangan kesempatan dan kualifikasi bagi jenis-jenis lapangan kerja yang diperlukan oleh pembangunan nasional. Ada perkembangan pendidikan nasional Indonesia tahun 1966 sampai dengan 1969, yang dimana zaman ini adalah zaman awal Orde Baru atau transisi. Undang-Undang Dasar Orde Baru dimulai setelah penumpasan 330S pada tahun 1965 dan ditandai oleh upaya melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Pelaksanaannya dilengkapi dengan 24 ketetapan MPRS, 1 resolusi MPRS,
dan satu keputusan MPRS tahun 1966. Tujuan dan dasar pendidikan adalah sebagai haluan penyelenggaraan pendidikan yang dikoreksi melalui TAP MPRS nomor 22 tahun 1966 tentang agama, pendidikan, dan budaya. Sistem pelaksanaan pada tahun ini adalah struktur persekolahan yang pada dasarnya masih sama dan tetap dilaksanakan atau mengikuti tahun sebelumnya yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961.